Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aji Humayra Zaskia Maharani, NIM 24021066061 dari kelas Psikologi B. Video ini saya buat untuk tugas individu mata kuliah Psikologi Perkembangan 2. Dalam video ini saya akan menjawab 3 pertanyaan penting mengenai perkembangan remaja, madya, dan akhir, mulai dari perubahan biologis, perkembangan kognitif, sampai strategi menghadapi masalah sosial emosional. Mari kita mulai pembahasannya. Yang pertama, pada masa remaja madya sekitar usia 15 hingga 18 tahun dan remaja akhir sekitar 18 hingga 21 tahun. Tubuh mengalami banyak perubahan besar akibat pengaruh hormon. Hormon estrogen pada perempuan dan testosteron pada laki-laki memicu pertumbuhan ciri-ciri seksual sekunder. Perubahan ini terlihat dari pada laki-laki itu suaranya menjadi lebih berat, tumbuh kumis, janggut, dan bahu semakin lebar. Sedangkan pada perempuan, terlihat dari payudaranya membesar, pinggul melebar, dan mulai terjadi menstruasi secara teratur. Pertumbuhan fisik pada remaja madya masih cukup cepat, baik tinggi badan maupun berat badan, sementara pada remaja akhir, pertumbuhan melambat, dan tubuh mencapai bentuk yang lebih stabil. Untuk kematangan seksual, di remaja madya, organ reproduksi itu sudah berfungsi, tetapi di remaja akhir, fungsi ini sudah sepenuhnya matang. Seperti contohnya itu, seorang siswa SMA kelas 2 laki-laki mulai mengalami suara yang berat dan tubuh kumis tipis. Dan juga siswi SMA-nya mulai mengalami menstruasi rutin dan merasa lebih sadar dengan bentuk tubuhnya. Dan contoh lainnya juga ada mahasiswa baru di usia 19 tahun, tidak banyak lagi mengalami perubahan fisik besar, namun sudah mencapai kematangan reproduksi penuh. Selanjutnya kita akan membahas perkembangan kognitif menurut Piaget dan Elkain pada remaja madya dan remaja akhir. Menurut Jean Piaget, remaja berada di tahap operasional formal. Mereka sudah bisa berpikir abstrak, logis, dan mempertimbangkan kemungkinan serta konsekuensi dari pilihan. Misalnya ada siswa SMA yang mulai berpikir, kalau saya rajin belajar, saya itu akan punya peluang lebih besar untuk masuk universitas yang saya inginkan. Sedangkan contohnya pada mahasiswa itu, misalnya seperti mahasiswa itu bisa merencanakan masa depan, apakah ingin mau kuliah lanjut, atau bekerja, atau mencoba bisnis. Selain Piaget, ada juga David Elkind dengan konsep egosentrisme remaja. Dua ciri khasnya adalah, yang pertama, imaginary audience, yaitu remaja merasa semua orang memperhatikannya. Misalnya, seorang siswi itu menolak ikut olahraga karena merasa semua temannya akan melihat jerawatnya yang bertumbuh di pipi. Sedangkan yang kedua itu ada personal fable, yang dimana remaja merasa unik dan kebal terhadap risiko. Misalnya, seorang remaja yakin dirinya tidak akan kecelakaan walau ngebut naik motor tanpa helm. Nah, pada remaja madya, pemikiran abstrak masih sangat dipengaruhi emosi sehingga sering impulsif. Sedangkan pada remaja akhir, cara berpikir mereka tuh lebih stabil, lebih realistis, dan mulai bisa menimbang keputusan secara logis. Selanjutnya kita akan bahas strategi menghadapi masalah sosial emosional. Remaja madya dan akhir sering menghadapi masalah sosial emosional, seperti krisis identitas, tekanan dari teman sebaya, cemas akan masa depan, atau masalah pertemanan dan percintaan. Beberapa strategi yang bisa dilakukan adalah, yang pertama, dukungan keluarga. Orang tua atau keluarga sebaiknya mendengarkan tanpa langsung menghakimi. Misalnya, ada anak yang bingung memilih jurusan kuliah, lalu orang tua mendampingi dengan saran yang bijak. Kedua, manajemen emosi. Manajemen emosi bisa dilakukan dengan latihan relaksasi, menulis jurnal, atau olahraga untuk mengurangi stres. Yang ketiga, aktivitas positif. Dengan cara mengikuti organisasi, kegiatan sosial, atau hobi yang bisa menambah percaya diri. Misalnya nih, ada mahasiswa baru, dia merasa minder di kampus. Lalu ia ikut organisasi fotografi dan akhirnya merasa lebih nyaman. Yang keempat, ada konseling atau bantuan profesional, yaitu jika masalah lebih berat, bisa ke guru BK atau ke psikolog. Dengan strategi ini, remaja dapat menghadapi tantangan sosial emosional secara sehat dan membentuk kepribadian yang lebih matang. Jadi, masa remaja madya dan akhir adalah periode penting dengan banyak perubahan, mulai dari fisik, kognitif, hingga sosial emosional. Jika remaja mendapat dukungan yang tepat, mereka bisa berkembang secara optimal menuju kedewasaan. Wow!